Gus Rauf sebagai salah satu aktivis Nahdlatul Ulama melihat sepertinya manuver-manuver Gus Ipul PBNU ini sangat terlihat sekali mengendorse salah satu kubu calon presiden. Ada yang bilang lebih condong pada Erick Thohir. Gimana Gus Rauf melihatnya? Ya, memang kalau kita lihat ini Gus Ipul ini kan, kalau saya lihat dan amati dan banyak publik tahu juga, beliau ini aktif dan aktif sekali mengendorse salah satu figur yang nampaknya dipromosikan untuk menjadi salah satu cawapres. Kita sebut saja lah namanya Bapak Erick Thohir. Banyak kita lihat di statement beliau. Yang kedua juga kemarin saya lihat juga statement beliau itu mengomentari atau membangun narasi yang arahnya itu sebenarnya mengerucut kepada tidak mendukung salah satu dan atau bahkan mendukung salah satu yang lain. Nah kan begitu. Katanya NU netral yang digembar-gemborkan sama Gus Yahya dan Gus Ipul sendiri sebagai sekjen di PBNU katanya netral kemarin. Ini kok terlihat makin jelas ya? Gitu. Ya harusnya begini. Seharusnya karena Gus Ipul ini kan posisi beliau ini tidak hanya warga Nahdlatul biasa, beliau itu mendapatkan mandat dan amanah sebagai sekjen PBNU. Nah, harusnya mungkin ya menurut saya sebaiknya beliau harus konsisten mengacu kepada hasil keputusan Kombes dan Munas NU kemarin yang baru saja diselenggarakan ya di Jakarta. Nah, salah satu rekomendasi hasil keputusan Kombes dan Munas itu adalah PBNU atau NU netral, tidak tertarik kepada politik elektoral untuk mendukung pada baik pasangan capres-cawapres maupun juga peserta pemilu yang lain, dalam hal ini partai politik kan. Nah, PBNU lebih tertarik pada nilai atau value, ya bukan pada figur, yaitu nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Nah, saya kira ini harus dijadikan pegangan, harus dijadikan sebagai rujukan oleh sikap NU secara organisasi. Dan saya hakul yakin kita berhusnuzon bahwa PBNU tentu akan memegang teguh kepada keputusan organisasi. Nah, cuma di sini seperti Gus Ipul, saya kira secara oke lah itu mungkin secara pribadi beliau, tapi posisi beliau itu kan sebagai sekjen. Nah, statement sikap tindakan beliau tentu tidak bisa dipisahkan dari jabatan yang melekat pada beliau. Nah, seharusnya Gus Ipul berpegang teguh pada keputusan Komisi itu, harusnya netral beliau. Jangan ngalang-alangi seperti malah melebihi partai politik, ya kan? Ya, karena kita tahu bahwa kalau kanal saluran politik NU itu ada di PKB, di Partai Kebangkitan Bangsa kan, kita tahu selama ini. Salah satunya. Karena NU sendiri itu sudah kembali ke itu awal, yaitu netral dalam politik. Nah, tapi kok terlihat menjelang Pilpres 2024 ini makin terlihat seperti condong ke salah satu kubu. Dan kita tahu sendiri bahwa Gus Ipul sendiri itu memang seorang politisi. Nah, apakah posisi beliau sebagai sekjen itu apa bisa dijamin beliau tetap istiqomah dan konsisten dengan hasil musyawarah NU ya? Munas NU ya. Gimana itu Gus? Yang mau nggak mau Gus Ipul harus konsisten dan istiqomah melaksanakan keputusan Kombes dan Munas NU itu, bahwa NU sebagai secara kelembagaan, NU sebagai jamiah itu netral dalam arti tidak masuk dalam wilayah politik elektoral dukung-mendukung, tapi lebih kepada value, nilai, yaitu keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Dan ini sebenarnya sudah
dirumuskan dalam Muktamar 1989 di Krapia. Ada 9 pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin. Nah, saat itu yang merumuskan salah satunya adalah Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfud, ya kan, tentang NU itu domainnya bergeraknya adalah di politik kebangsaan, siasatul aliyah, politik kebangsaan, bukan politik elektoral. Nah, itu harusnya jadikan pegangan, dan itu hasil Muktamar Krapia itu kemudian dikukuhkan menjadi salah satu rekomendasi di Kompas kemarin kan begitu, 9 pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin itu. Nah, ini yang saya bacakan biar mungkin Gus Ipul bisa mengingatkan lah ya, dan sebagai sama warga Nahdliyin. Nah, kalau saya kan bukan elit PBNU. Nah, kalau saya kan hanya warga Nahdliyin biasa aja. Nah, 9 pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin itu adalah satu. Berpolitik itu intinya bagi warga Nahdliyin itu adalah keterlibatan sebagai warga negara karena punya hak pilih dan memilih, ya kan, secara aktif. Kemudian kedua, politik itu adalah politik yang berwawasan kebangsaan menuju integrasi bangsa dan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tadi itu politik aliyah, siasatul aliyah, politik kebangsaan, bukan politik elektoral. Politik bagi warga NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis. Terus kemudian mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, politik haruslah dilakukan dengan moral, etika, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kelima, berpolitik haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati bersama. Karena berpolitik bagi warga NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah, ya kan, sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang telah menjadi konsensus nasional seperti PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, PB, itulah menjadi konsensus nasional. Nah, memperkokoh itu berpolitik tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah. Nah, yang dilakukan Gus Ipul, saya kira kalau dia itu masuk dalam politik elektoral, dukung-mendukung, berorientasi pada figur, bukan value, bukan nilai. Nah, ini nanti kan bisa saja merusak atau mengganggu suasana kebatinan ukhuwah Nahdliyah, karena faktanya di kalangan Nahdliyin, nah, kita nggak tahu untuk saat ini kan sudah ada wapres yang Nahdliyin. Nah, kita belum tahu nanti 2 capres lainnya itu apakah nanti menggandeng warga Nahdliyin juga untuk wapresnya atau tidak. Saya kira itu yang harus dijadikan pegangan bagi Gus Ipul. Begitu. Oke, terima kasih Gus Rauf Qusairi. Sama-sama.